Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan di Kementerian Sosial. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Afif Krisa Febrian. Nama aku Dava Ramadhani Rahman. Jadi kali ini kita mau wawancara mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam pencegahan korupsi. Oke, langsung aja kita ke wawancaranya. Halo, boleh perkenalan dulu nggak nih Kak? Namanya siapa, dari prodi mana, dan angkatan keberapa? Boleh banget, aku Hevin dari Manajemen Angkatan 2021. Nama aku Najwa dari Prodi Manajemen Angkatan 24. Perkenalkan, nama gue Zidan Maulana, gue dari program studi D3 Akuntansi dan gue dari Angkatan 2024. Nama aku Naufal Muhammad Harits, aku dari S1 Akuntansi Angkatan 2022. Gue Andika Setu Pratama Mardiansyah, biasa dipanggil Andika, dan gue dari Prodi D3 Akuntansi Angkatan 2024. Nama aku Rasen dari Angkatan 2022, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nama aku Vincentus Dini Wijaya dari Prodi D3 Perbankan dan Keuangan. Perkenalkan, nama aku Zefai Naftalia, aku dari Prodi D3 Akuntansi Angkatan 2024. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, apa sih yang kamu ketahui tentang korupsi? Korupsi itu semacam penyelewengan jabatan atau uang oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan masyarakat Demi keuntungan pribadi atau konsumsi pribadi. Nah, biasanya apa sih bentuk-bentuk korupsi yang biasa umum terjadi di masyarakat? Yang biasanya terjadi yang aku tahu biasanya itu ada suap, pemungutan liar, terus penggelapan dana, gratifikasi, dan nepotisme, dan masih banyak lagi sih. Mengapa sih korupsi sangat berbahaya bagi suatu negara? Karena pada ujungnya para koruptor itu akan menghabiskan dana dari suatu negara tertentu demi kepentingannya pribadi. Dengan peningkatan korupsi itu semakin sulit negara kita untuk berkembang menjadi negara maju. Karena dengan adanya korupsi tentunya dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar dan berdampak bagi suatu negara atau instansi tersebut. Apa sih faktor-faktor yang biasanya itu mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi? Sebenarnya faktor itu ada banyak ya, dari internal ataupun eksternal juga. Karena masalah hukum yang masih lemah, habis itu integritas setiap masyarakatnya juga yang masih rendah. Yakni dengan mengambil keuntungan yang lebih dari apa yang telah ditetapkan, sehingga dia akan terus mencari sesuatu yang lebih demi kepentingan pribadinya dia. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana sih cara mencegah dan memberantas korupsi itu? Menurut gue sih kayak lebih sistem hukum di Indonesia itu lebih ditegakkan aja sih Bang. Kalau sanksi-sanksinya mungkin udah ada di undang-undang, namun dalam pengawasan sistem hukumnya yang harus ditegakkan. Apa sih peran penting masyarakat dalam memberantas korupsi? Peran penting masyarakat dalam memberantas korupsi itu ada 3M. Yang pertama itu ada mengawasi, kedua mengedukasi, dan yang ketiga melaporkan. Bisa bantu mantau kalau kita ngeliat ada dugaan korupsi gitu, mungkin kalau udah lebih advance lagi kita bisa melaporkan, atau juga kita bisa gunain hak pilih kita nih dengan benar, kita cari pemimpin yang berintegritas gitu. Apa sanksi bagi pelaku korupsi menurut undang-undang? Kalau yang aku tahu sih secara garis besar tuh ada 3. Pertama itu ada penjara, kedua pengenaan denda, dan yang ketiga itu penyitaan aset atau barang berharga. Apa sih dampak korupsi bagi generasi kita nih, generasi muda? Krisis kepercayaan. Kalau semisal kasus korupsi ini banyak di Indonesia, itu tentunya buat generasi muda pun juga pasti niruin. Terus kayak mengurangi kualitas sumber daya juga sih yang sedang, misalkan harusnya itu jadinya proyek tuh bagus, tapi karena terjadi adanya korupsi, jadi kita jadi kayak komplain lagi. Sebagai generasi muda tentu harus menjadi generasi yang memperbaiki bangsa ini. Jadi perlu adanya perubahan dari bangsa ini agar nantinya korupsi itu nggak ada lagi di negara ini, karena bisa diberantas oleh generasi kita gitu. Kenapa pemberantasan korupsi di Indonesia tuh masih kayak
menjadi tantangan besar gitu. Sebenarnya menurut aku pasti banyak poin-poin sih terkait dengan kenapa sih si korupsi ini belum bisa diberantas secara total. Karena kurangnya komitmen warga Indonesia dan juga korupsi yang sudah merajalela. Menurut aku sendiri balik lagi ke yang awal, karena emang dari atasnya udah banyak yang korupsi kan, jadi makin ke bawah makin gampang untuk dikasih kayak apa ya, istilahnya kayak sogokan agar hukumannya tuh dipersingkat dan dipermudah gitu. Gimana cara mendeteksi adanya indikasi kasus korupsi? Kalau misalnya dari suatu perusahaan sebenarnya perlu adanya tim komite audit atau audit internal. Sebenarnya itu adalah hal yang paling penting karena si komite audit dan audit internal ini adalah orang-orang yang bisa mencegah dan pertama kali mengindikasi kalau misalnya ada kegiatan korupsi. Sekian pertanyaan kami tentang korupsi. Makasih banget nih ya udah bersedia untuk diwawancara mengenai kasus korupsi ini. Kurang lebih mohon maaf. Kami pamit undur diri. Dadah.